Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 26 Agustus 2025. Saya hadir menemani saudara kali ini dengan tema Dialah Pembela, Ia Pembulai Tauna. Firman Tuhan yang mendasari renungan kali ini dari Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami saat ini. Di balik berbagai anugerah pemberian-Mu ya Tuhan, seringkali kami harus berhadapan dengan kesulitan dan godaan duniawi. Kadangkala iman kami tidak seberapa kuat bertahan di dalamnya. Karena itu kami membutuhkan Engkau ya Tuhan sebagai pembela hidup kami. Firman-Mu yang menjadi suluh langkah kami saat ini akan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami memahami dan menghidupinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, beginilah firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat 13. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanku untuk tabah. Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, kemapanan jemaat sering diukur dari kemegahan bangunan gedung gereja, banyaknya anggota, anggaran yang besar, dan memiliki banyak sumber daya. Hal ini pun kadang menjadi kebanggaan, sekalipun mungkin kualitas dan pertumbuhan iman warga jemaat belum tentu baik. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil dan anggotanya tidak banyak, termasuk sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Tetapi justru dalam keterbatasan mereka tetap kuat mempertahankan imannya. Beberapa orang dari jemaah iblis yang menyebut dirinya sebagai orang-orang Yahudi menindas dan menganiaya mereka. Ayat 9 pembacaan kita. Penganiayaan yang mereka alami sebagai akibat dari pengakuan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias. Tentu hidup mereka sangat tidak nyaman karena mereka
terus ditindas dan dianiaya. Namun, kenyataan pahit yang mereka alami justru membuat mereka makin teguh di dalam iman. Tuhan berpihak kepada mereka yang teraniaya karena kebenaran Kristus, yang memberikan jaminan kepada mereka yang tertindas bahwa Ia akan membukakan pintu bagi mereka dan tidak ada yang dapat menutup pintu itu. Tuhan Yesus akan membela dan melindunginya, dan bahkan musuh-musuhnya akan datang sujud di depan kakinya dan akan mengaku bahwa Yesuslah yang melindungi mereka. Yesus akan memberi mahkota kehidupan dan menyediakan tempat bagi mereka untuk mereka tinggali dengan tenang. Ayat 12 pembacaan kita. Saudara, kenyamanan dan ketenangan sejati adalah jaminan dari Tuhan Yesus bagi mereka yang setia menuruti firman-Nya. Kekayaan, jabatan, kemapanan duniawi adalah sia-sia. Keteguhan iman sekalipun hidup ini teraniaya menjadi jaminan untuk menerima mahkota kemenangan dari Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami, agar kami memiliki iman yang kuat, tetap setia menjaganya, bahkan terus bertekun menjaga iman itu. Walaupun kecil, tapi sampai akhirnya kami mampu bertahan dan menerima mahkota kemenangan dari Tuhan. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian Toraya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.